Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersamaku di channel Aziza Da Silva. Oke, kali ini aku mau bahas tentang penilaian AGD hasil interpretasinya ya. Yang mana nanti aku akan bahas tentang hasil analisa gas darah. Dan seperti biasa pastinya aku akan berikan contoh soal UKOM ya di akhir video. Nah, sebelum kita bahas tentang cara langkah membaca hasil analisa gas darah, aku akan bahas dulu apa sih analisa gas darah itu. Analisa gas darah itu adalah tes laboratorium darah yang diambil melalui pembuluh darah arteri ya, untuk mengukur kadar oksigen, karbon dioksida, dan tingkat asam basa atau pH dalam darah. Nah, tes ini biasanya sih dilakukan di laboratorium dan digunakan untuk memantau beberapa kondisi kesehatan yang dapat menyebabkan komplikasi serius, terutama untuk mereka yang mengalami penyakit-penyakit kritis. Biasanya sih tidak hanya di ruang perawatan ya, udah pasti di ICU tuh udah pasti biasanya ada pemeriksaan AGD. Di ruang perawatan pun kalau emang pasiennya itu mengalami hal-hal yang sangat kritis, pasti akan dilakukan pengambilan AGD ya, pemeriksaan AGD. Di sini ada 8 langkah yang sangat mudah untuk membaca hasil analisa gas darah, itu dengan cara metode SOS. Yang pertama itu kita harus hafal nilai normal AGD. Ya, langkah pertama. Yang mana nilai normal AGD itu ada pH, ada PaCO2, ada HCO3. Nah, di sini kalian harus hafal ya nilai normalnya. Kalau pH itu 7,35 sampai 7,45, PaCO2 itu normalnya berkisar 35 sampai 45, dan HCO3 itu normalnya berkisar antara 22 sampai 26. Ini ya untuk gambarnya nilai normal gas darahnya ya. pH, PaCO2, dan HCO3. Jadi 3 indikator inilah yang harus kalian hafalkan untuk nilai normalnya. Setelah itu kalian buatlah grid SOS ya. Langkah kedua itu, jadi kita harus buat kotak-kotak yang seperti permainan SOS dulu kala ya. Yang mana isinya itu ada asidosis, normal, dan alkalosis. Setelah itu langkah ketiga, tentukan apakah pH dalam keadaan normal, asidosis, atau alkalosis. Jadi kita harus tentukan pH-nya dulu nih, normal atau enggak. Dia termasuk normal, asidosis, atau alkalosis. Kan normalnya pH itu berkisar 7,35 sampai 7,45 kan? Gitu. Nah, jika pH darah berkisar antara 735 dan sampai 739, interpretasinya itu berarti normal ya, meskipun cenderung mengarah ke asidosis ya. Lalu tempatkanlah nilai tersebut dalam kolom normal pada grid SOS. Nah, jika pH berkisar antara 7,41 sampai 7,45, berarti interpretasinya normal, namun cenderung mengarah ke alkalosis. Tempatkanlah nilai tersebut dalam kolom normal grid SOS. Nah, jika pH di bawah 7,35, misalkan 7,34, 7,33, 7,32, dan seterusnya, maka kita harus tempatkan di kolom asidosis ya. Nah, jika pH-nya di atas 7,45 seperti 7,46, 7,47, 7,48, dan seterusnya, maka alkalosis. Jadi kita tempatkan di kolom alkalosis. Nah, kita lihat saja ya pada gambarnya. Gitu ya, ini gambarnya ya. Terus yang keempat itu langkahnya, tentukan apakah PaCO2 dalam keadaan normal. Jadi tadi kan pH. Nah, sekarang kita tentukan PaCO2-nya normalkah, atau asidosis, atau alkalosis. Nah, nilai normalnya kan kita harus tahu dulu ya. Nilai normal dari PaCO2 itu adalah 45 sampai 35. Jadi harus diingat ya.
Jika PaCO2 di bawah 35, jadi tempatkan di alkalosis. Nah, kalau misalkan PaCO2-nya di atas 45, jadi ditempatkan dalam kolom asidosis. Ya, kalau misalkan rentang normal ya ditempatkan dalam kolom normal. Terus yang kelima itu tentukan apakah HCO3-nya keadaan normal, asidosis atau alkalosis. Kan kalau normalnya itu 22 sampai 26 ya. Berarti kalau misalkan lebih dari 26 dia kita tempatkan di alkalosis. Kalau kurang dari 22 kita tempatkan di HCO3-nya asidosis gitu ya. Yang keenam itu interpretasikan. Baru kita interpretasikan. Setelah kita cari pH, PaCO2 dan HCO3, maka kita interpretasikan. Interpretasikan itu asidosis atau alkalosis. Nah, untuk hal pertama dalam membaca hasil analisa gas darah itu menentukan hasil tersebut merujuk kepada asidosis atau alkalosis ya. Jadi kita harus lihat di manakah posisi pH. Apakah dalam kolom asidosis, normal atau alkalosis. Jadi intinya kita lihat pH-nya ada di mana nih gitu. Nah, setelah itu langkah ketujuh adalah interpretasikan metabolik atau respiratorik. Jika pH terdapat dalam kolom yang sama dengan PaCO2, maka respiratorik. Nah, jika pH terdapat dalam kolom yang sama dengan HCO3, maka metabolik. Jika pH dalam kolom normal dan tidak ada nilai PaCO2 atau HCO3 di bawahnya, maka kita harus tentukan apakah nilai pH tersebut cenderung mengarah ke keadaan asidosis atau alkalosis. Ya, jadi kita harus ingat nih aturan nomor 3. Jika pH darah berkisar antara 7,35 sampai 7,39, itu kan interpretasinya adalah normal ya. Jadi cenderung mengarah ke asidosis. Nah, jika pH berkisar antara 7,41 sampai 7,45, interpretasinya normal cenderung mengarah ke alkalosis. Nah, yang ke-8 itu, yang terakhir itu kita interpretasikan tingkat kompensasinya. Nah, untuk menentukan tingkat kompensasi kita harus mengetahui tadi pastinya ya pH-nya. Nah, jika pH normal maka interpretasinya terkompensasinya penuh. Nah, jika 3 nilai AGD analisa gas darah, pH, PaCO2 dan HCO3-nya abnormal maka terkompensasi sebagian. Nah, jika PaCO2 atau HCO3 normal dan pH-nya abnormal maka tidak terkompensasi. Gitu ya. Oke, kita lanjut saja deh ke contoh soal atau contoh kasus ya. Baik, kita mulai saja untuk pembacaan contoh kasus interpretasi AGD ya. Yang pertama itu ada pH 7,26, PaCO2-nya 32 dan HCO3 itu 18. Nah, cara membacanya itu yang pertama kita harus ingat nilai normal AGD ya. Seperti gambar ini dan kita buat grid SOS terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru deh kita tentukan untuk pH-nya, PaC2 dan HCO3 hasilnya seperti apa interpretasinya ya. Nah, di sini pH-nya itu kan 7,26 ya. Untuk contoh kasus pertama itu pH-nya 7,26. Kita lihat saja di rentang nilai normalnya 7,26 itu dia termasuk kemana? Berarti karena dia kurang dari 7,35 berarti dia asidosis. Berarti pH-nya asidosis ya. Kita tempatkan di kolom asidosis gitu. Untuk PaC2-nya itu 32. Kalau 32 berarti dia ke arah mana nih? Dia ke arah alkalosis ya, karena dia kurang dari 35. Jadi dia ke arah 32. Dia alkalosis kita tempatkan ya. Gitu. Terus untuk HCO3-nya itu 18, HCO3 18 berarti dia termasuk asidosis.
ya, karena dia kurang dari 22. Kita tempatkan di kolom asidosis. Karena di sini pH dan HCO3-nya berjajaran, ya, sejajar, maka kita interpretasikan saja di sini pH asidosis, HCO3 metabolik, dan terkompensasi sebagian, gitu ya. Lalu gimana nih kalau misalkan terkompensasi penuh? Ya, kenapa di sini terkompensasi sebagian? Karena pH-nya belum normal, ya, belum menuju normal, gitu. Contoh kasus kedua, di sini ada pH 7,44, berarti dia 7,44 itu dalam rentang normal, ya. Normalnya kan segini nih. 7,45 sampai 7,35 sampai 7,45, berarti dia normal, ya, 7,44. Nah, PaCO2-nya itu 30, berarti dia kurang dari 35, ya. Berarti dia ke arah alkalosis. Untuk HCO3-nya 21, berarti ke arah asidosis karena dia kurang dari 22. Nah, karena di sini pH-nya normal namun cenderung ke arah alkalosis kan? Normal namun cenderung ke arah alkalosis, berarti kita interpretasikan saja alkalosis. Karena dia bersejajar dengan PaCO2, berarti respiratorik dan terkompensasi penuh. Kenapa terkompensasi penuh? Karena pH-nya sudah dalam keadaan normal meskipun dia ke arah alkalosis. Gitu ya. Lanjut ke nomor 3, contoh kasus 3, yang mana pH-nya 7,1, berarti dia ada di kolom asidosis, ya, karena dia itu kurang dari 7,35. PaCO2-nya itu 40, berarti karena dia rentang normalnya itu 35 sampai 45, berarti 40 itu normal, ya. Kita masukkan di kolom normal PaCO2-nya, dan HCO3-nya itu 18, karena kurang dari 22, berarti dia termasuk asidosis, ya, ke arah asidosis. Nah, di sini kita interpretasikan saja di mana pH bersejajar dengan HCO3 berarti asidosis metabolik. Namun di sini kan PaCO2-nya kan tadi 40, ya. Dia normal, ya. Jadi nggak ada perubahan, ya. Nggak ada perubahan ke arah asidosis ataupun ke alkalosis, ya. Masih jauh banget, berarti dia tidak terkompensasi. Karena kalau dia itu tidak terkompensasi kalau misalkan HCO3 atau PaCO2-nya normal, gitu ya. Sedangkan untuk pH-nya kan di sini masih abnormal, ya, gitu. Jadi kita harus benar-benar ingat, ya, aturannya. Jadi jika pH normal maka interpretasinya terkompensasi penuh. Kalau misalkan nilai AGD-nya seperti pH, PaC2 dan HCO3-nya abnormal maka terkompensasi sebagian. Nah, kalau misalkan PaCO2 atau HCO3-nya normal tapi pH-nya abnormal maka tidak terkompensasi. Jadi gitu, ya, cara bacanya, ya. Oke, kita lanjut saja ke soal UKOM, ya. Kita bahas ke soal selanjutnya. Oke, kita lanjut ke contoh soal UKOM. Yang pertama itu ada seorang perempuan usia 52 tahun dirawat di RS dengan TB paru disertai sesak napas dan retraksi dinding dada. Hasil AGD pasien pH-nya 7,30, PCO2-nya 60, PO2-nya 78, HCO3-nya 30. Kita interpretasikan saja langsung, ya. Dari pH-nya 7,30 berarti dia ke arah asidosis. CO2-nya itu 60 nih. 60 berarti dia ke arah asidosis karena lebih dari 45. Jadi udah kelihatan, ya, di sini yang sejajar dengan pH adalah PCO2. Dan HCO3-nya 30, yang mana 30 ini ke arah alkalosis karena lebih dari 26. Berarti dia terkompensasi, ya, terkompensasi sebagian. Oke. Jadi di sini udah terlihat pH-nya asidosis, PaCO2 itu berarti respiratorik dan terkompensasi sebagian karena HCO3-nya 30. Ada gak? Asidosis, respiratorik, terkompensasi sebagian, itu jawabannya adalah B. Betul, ya.
Yang kedua, seorang perempuan usia 58 tahun dirawat di bangsa penyakit dalam dengan CKD stage 5. Berdasarkan pengkajian didapatkan tekanan darahnya 140/100, nadinya 100 kali per menit, napasnya 24 kali per menit, dan suhunya 36,1. Di sini pemeriksaan AGD-nya pH-nya 7,13. Kita langsung saja ya. 7,13 dia berarti termasuk asidosis ya. Gitu. PCO2-nya 36, berarti dia termasuk normal ya. 35 sampai 45 kan normal berarti kan, karena dia 36 berarti normal. Dan HCO3-nya 17 berarti kurang dari 22. Nah, berarti dia ke arah asidosis, berarti yang sejajar dengan pH itu berarti HCO3 ya. Nah, kita lihat aja pH-nya udah jelas ya di sini ke arah asidosis. Kita cari aja jawaban yang asidosis yang mana, antara A atau C ya. Nah, kita lihat. Nah, yang sejajar dengan pH itu adalah kan di sini HCO3 ya 17 ya. Karena kurang dari 22, sedangkan untuk PCO2-nya kan 36 nih normal. Berarti yang sejajar dengan pH adalah HCO3, berarti asidosis metabolik. Ada gak jawabannya? Ada ya. A, karena gak mungkin asidosis respiratori karena PCO2-nya kan 36 normal. Yang sejajar dengan pH kan HCO3, berarti asidosis metabolik. Lanjut ke soal nomor 3. Seorang laki-laki usia 38 tahun dengan DM tipe 1 diantar ke EGD. Pasien tidak makan dan tidak melakukan injeksi insulin. Pasien terlihat confused dan letargi. Frekuensi napasnya 32 kali. Napas pasien tercium seperti bau buah. Kadar glukosa darahnya itu 620. Waduh, udah boketen banget nih ya. Dengan bantuan terapi oksigennya 40% dan nilai AGD-nya kita langsung saja ya. pH-nya 7,15, berarti dia ke arah asidosis. Cari aja asidosis yang mana, semuanya asidosis ya. PaCO2-nya 30, PaCO2 30, berarti dia ke arah alkalosis ya. Gitu. Nah, dia tidak sejajar berarti ya dengan pH. Kita lihat HCO3-nya 10, berarti dia ke arah asidosis. Nah, yang sejajar dengan pH berarti kan tadi pH-nya 7,15 asidosis, berarti HCO3-nya 10 ya, berarti asidosis pula. Berarti di sini kita interpretasikannya pH-nya asidosis. Karena yang sejajar adalah HCO3 berarti metabolik. Kita cari aja dulu asidosis metabolik. Berarti antara C, D, dan E. Nah, ini terkompensasi enggak nih atau tidak terkompensasi? Terkompensasi sebagian atau terkompensasi penuh? Kita lihat saja ya. Berarti untuk lihat terkompensasi sebagiannya nih kita lihat PaCO2-nya. PaCO2-nya itu 30 ya. Berarti kurang dari 35. Jadi dia terkompensasi sebagian. Jadi jawabannya adalah asidosis metabolik terkompensasi sebagian. Jadi kita harus hafal banget ya. Untuk terkompensasi ini aturannya terkompensasi penuh kah? Terkompensasi sebagian kah atau tidak terkompensasi sama sekali ya, yang sudah aku jelaskan tadi ya. Yang mana pH normal berarti terkompensasi penuh. Kalau misalkan pH-nya sudah ada perbaikan, pH-nya jadi normal. Namun kalau misalkan pH, PaCO2 dan HCO3-nya abnormal, semuanya tiga-tiganya abnormal, berarti terkompensasi sebagian. Namun kalau misalkan PaCO2 atau HCO3-nya normal tapi pH-nya abnormal, maka tidak terkompensasi. Gitu aja ya, jadi mudah banget. Oke. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam pemaparan materi. See you next video. Bye-bye.